Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? Selamat pagi, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Seperti yang kalian ketahui ya, karena keadaan masih belum memungkinkan kita untuk tatap muka, jadi kita masih pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Dan ilmu yang kalian dapatkan semoga akan bermanfaat dan juga berkah ya. Amin. Ya, oke. To start our learning today, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, let's say basmalah together ya. Mari kita baca bismillah bersama-sama untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti biasa, silahkan kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga kamus. Karena itu memang yang kalian perlukan dalam mempelajari bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalau ada kata yang kalian tidak ketahui, silahkan dicatat, lalu nanti kalian cari di kamus. Oke? Ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. This is our first meeting on our second semester. Jadi di semester yang kedua ya, pertemuan pertama di semester yang kedua. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang simple present tense ya. Jadi unit ke-6, materi pertama di semester yang kedua ini adalah simple present tense. Nah, simple present tense itu seperti apa sih? Ya, nanti kita pelajari bersama. Oke? Masih bersama saya ya tentunya, Mutia Dwi Sejawati. Oke. Ya. But before we start our learning today. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan menginformasikan kepada kalian materi-materi yang akan kita pelajari di semester yang kedua ini. Oke? Dari yang pertama yaitu simple present tense. Yang kedua, materi yang kedua adalah present continuous tense. Lalu yang ketiga, degree of comparison. Lalu yang keempat, simple past tense. Lalu yang kelima, recount text. Yang keenam ada short message, announcement, dan juga notice. Dan yang ketujuh adalah songs. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang simple present tense, saya akan memberikan gambaran kepada kalian tentang materi-materi yang akan kita pelajari di semester yang kedua ini. Oke, dari yang pertama dulu, simple present tense. Jadi simple present tense ini adalah materi yang akan kita pelajari pertama kali di semester yang kedua ini. Dan gambaran yang akan saya berikan adalah nanti langsung ke contohnya. Jadi kalau di sini berarti nanti langsung kalimatnya. Dan kalian perhatikan saja contoh-contoh kalimat dan ada kata yang saya garis bawahi dan juga nanti ada kata kuncinya, keywordsnya. Oke, dari yang pertama dulu, contoh kalimat dari simple present tense yang pertama adalah I am a student. Lalu yang kedua, she speaks English. Jadi silahkan kalian perhatikan kata yang saya garis bawahi. Di sini ada am dan juga ada speaks ya. Itu yang kalian perhatikan. Nah, untuk keywords, kata kunci untuk materi simple present tense ada 3. Jadi ini adalah kata kunci. Apabila nanti kita sedang mempelajari simple present tense, ini adalah batasannya ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah verb 1, contohnya works, atau verb 1 ditambah dengan s. Jadi works itu nanti ada bedanya. Intinya kita menggunakannya di simple present tense adalah verb 1 ya. Lalu yang kedua ada to be yaitu am, is, atau are. Jadi ini milih salah satu saja. Terus juga ada do atau does. Nah, ini nanti gimana penggunaannya nanti akan saya jelaskan. Intinya adalah keywordnya adalah sebagai batasan kalian, ya. Jadi jadi kalau kita sudah pelajari simple present tense, kita hanya bisa menggunakan verb 1. Terus yang bisa kita gunakan adalah is atau am atau are, lalu juga ada kata bantu do atau does. Atau ya, jadi nanti kita memilih salah satu saja. Bagaimana cara membedakannya nanti akan kita pelajari. Oke? Lalu yang kedua, materi kedua yaitu present continuous tense. Contoh kalimatnya, I'm studying English now.
Yang di garis bawahi silakan kalian perhatikan, ada M, ada studying, ya, bukan hanya study tapi studying. Jadi silakan diingat-ingat. Lalu yang kedua, we are playing badminton at the moment. Are playing, silahkan kalian perhatikan itu ya. Ada am studying, ada are playing. Nah, keywordsnya adalah, keywordnya di sini adalah to be plus verb in. Jadi ketika nanti kita mempelajari present continuous tense, jadi batasannya ya yang harus kalian gunakan adalah nanti to be-nya bisa menggunakan am ataupun is ataupun are. Jadi di sini juga milih ya, to be-nya hanya salah satu saja. Nanti dipengaruhi dengan subjeknya, itu nanti kita pelajari. Lalu verb yang kita gunakan di present continuous tense adalah verb in. Ya, diingat-ingat tadi kalau simple present tense kita menggunakan verb one. Kalau di present continuous tense kita akan menggunakan verb yang ditambahin in. Jadi misalnya study, jadi studying. Play, jadi playing. Oke. Lalu degree of comparison, di sini ada banyak contoh ya. Silakan kalian perhatikan yang saya garis bawahi, ada as smart as, bigger than, more beautiful than, the smartest, and the most difficult. Itu yang kalian pelajari. Nah, keywordsnya apa sih? Di sini keywordsnya ada banyak ya. Ya, nanti di sini berarti bisa kalian lihat kita akan menggunakan apakah itu as, adjective as, atau adjective ditambahin er lalu ditambah then, atau bisa juga kita menggunakan more plus adjective and then. Lalu yang ketiga adalah the adjective plus est atau the most adjective. Jadi di degree of comparison ini akan angka lebih baiknya kalian memperbanyak tentang kosakata kalian di adjective ya. Jadi di degree comparison ini nanti kita akan mempelajari kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, berarti cantik, lebih cantik atau yang tercantik. Nah, degree of comparison itu seperti itu ya. Bisa kalian akan bilang sama cantiknya atau lebih cantik atau yang tercantik. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di degree of comparison. Jadi degree of comparison itu ya seperti itu. Jadi Tina sama cantiknya dengan Dina misalnya. Lalu Dina lebih cantik daripada Tono, ya lebih cantik karena Tono kan laki-laki ya. Atau Dina is the most beautiful, ya. Jadi atau yang tercantik. Itu adalah tentang degree of comparison. Jadi degree of comparison itu seperti itu materinya. Ya. Lalu ada simple present tense. Silakan diperhatikan yang digarisbawahi. I was late yesterday, atau Ita and Dina studied English yesterday. Jadi ada was, ada studied ya, bukan hanya study pakai e, di sini ada ed. Silakan diperhatikan. We went to Menganti Beach last weekend. Itu adalah contoh dari simple present, simple past tense. Untuk keywordnya yaitu verb to atau past verb ya. Jadi kita menggunakan bukan yang verb satu lagi atau yang verb in, tapi kita menggunakan yang bentuk past lampau. Yang harusnya di sini ada contoh do, did ya. Kalau di verb satu adalah do, tapi kalau di sini kita menggunakan yang bentuk pastnya. Jadi did. Lalu when. Kalau di bentuk yang pertama adalah go, tapi di sini di simple past tense jadi when. Lalu ada cook, ada ed-nya. Kalau di verb one-nya hanya cook saja, tapi di sini ditambahin ed ya. Dan sedikit gambaran di bentuk past tense ini nanti ada yang bentuknya regular, ada juga yang bentuknya irregular. Kalau yang regular misalnya seperti cooked. Kalau yang regular itu hanya tinggal ditambahin ed saja, tapi ada yang bentuknya irregular seperti did dan juga when ya. Itu besok akan kita pelajari. Lalu untuk kata kunci yang kedua adalah was atau were. Jadi kalian pilih saja hanya salah satu ya. Was atau were, atau bisa menggunakan verb 2. Kalau kita sudah menggunakan verb to past and past verbnya, kita tidak akan menggunakan was atau were. Tapi kalau kita menggunakan was atau were, kita tidak akan menggunakan verb pastnya, gitu ya. Lalu ada di konteks, ya. Ini adalah contoh di konteks, bisa kalian
baca ya karena panjang. Nah, recount text ini akan menceritakan retail past events or experiences. Jadi kalau recount text ini di materi recount, kalian akan banyak membaca teks-teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau ataupun pengalaman di masa lampau, atau bahkan bisa besok kalian bisa saya minta untuk membuat teks yang menceritakan tentang kejadian masa lalu kalian ya, entah itu cerita kalian berlibur ataupun pengalaman yang mengesankan di masa lalu. Nah, lalu untuk keywords, ada keywords di konteks ini kita akan menggunakan simple present tense. Jadi materi yang sebelumnya simple past tense besok akan kalian gunakan di recount teks juga. Jadi ini adalah materi yang berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya ya. Lalu ini di sini juga bisa kalian baca sendiri ya. Ada short message, lalu ada announcement, dan juga ada notice. Jadi ada 3 short text yang akan kita pelajari ya. Bisa silahkan kalian pelajari. Dibaca saja, besok akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Lalu ada yang materi yang terakhir adalah songs. Jadi nanti kalau di materi song ini atau lagu ini kalian akan diminta yang pertama identify phrases or vocabularies. Di sini vocabularies ya. Jadi kalian bisa diminta untuk mengidentifikasi frasa atau juga vocabulary, kosa kata. Atau bisa juga figurative language, ada simile atau metaphor, hyperbole atau idioms ya. Itu nanti ada 2 kemungkinan. Kalian bisa disuruh mengidentifikasi entah itu kosakata ataupun phrase, atau juga kalian disuruh meminta untuk mencari figurative language-nya. Itu besok materi terakhir kita. Oke? Ya. Kita langsung saja masuk untuk ke materi yang pertama ya, yaitu simple present tense. Oke. Nah, kegunaan dari simple present tense yaitu yang pertama verb facts, yang kedua personal facts, lalu yang ketiga habit or routine, yang keempat senses or mental action. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah the earth goes around the sun. Jadi ini adalah tentang fakta umum. Kenyataannya kalau bumi itu mengitari matahari. Di sini kita menggunakan goes ya. The earth goes around the sun. Lalu personal fact yaitu tentang fakta personal ya, pribadi. I am a teacher. I am a teacher. Faktanya saya memang seorang guru. Lalu yang ketiga, he always goes to school at 6:30 atau half past 6 p.m. ya. He always goes to school at half past 6 p.m. ya. Silahkan sambil dengar lagi bagaimana cara membaca jam. Ada di materi kelas 7. Lalu yang keempat, the rose looks so beautiful. Ya, senses mental action. The rose looks so beautiful. Di sini kita silakan perhatikan yang kalimat yang pertama yang diperhatikan adalah yang goes, yang kedua am, yang ketiga goes lagi, yang keempat looks. Ya, silakan diperhatikan. Itu adalah contoh kalimat yang menggunakan simple present tense. Ya, seperti itu. Terus bisa pasti kalian bingung bagaimana cara membuat simple present tense, nanti ada. Oke, sedangkan yang ini kalian perhatikan dulu. Ya. Oke. Lalu di sini ada subject pronoun. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dengan simple present tense, kita pelajari dari yang pertama dulu, ada subject pronoun ya. Subject pronoun itu ada I, you, we, they. Ya. Di to be yang kita gunakan di sini tadi sudah saya beritahu keywords-nya, kita menggunakan is, am, atau are. Nah, di sini untuk subject pronoun I, kita menggunakan to be am, you, we, they menggunakan are. Lalu, kalau misalnya kita menggunakan verb, ya, menggunakannya verb 1. Contoh, have, lalu ada do, ada study, ada cook, lalu ada apa lagi? Tadi udah learn juga bisa dan lain sebagainya. Intinya adalah yang
verb 1. Oke. Nah, examples di sini ada beberapa contoh dari dari subject pronoun I, we, they ya. I am a student ya. Kalau di sini subjeknya I, berarti kita menggunakan to be-nya am. Kalau subjeknya adalah you, berarti kita menggunakan to be are. Lalu kalau kita menggunakan subjeknya you, we, they, kita menggunakan to be-nya are. Lalu kalau misalnya kita di sini membuat kalimat dengan menggunakan verb, I do homework, I have a flower, you talk on the phone. Ya, jadi kalau kalian sudah menggunakan to be, am, are, berarti kalian tidak menggunakan verb. Tapi kalau kalian sudah menggunakan verb, ya hanya perlu saja tidak menggunakan to be, khusus untuk simple present tense ini. Ya, di materi simple present tense ini. Oke, lalu untuk subject pronoun he, she, it, ya, ini adalah third person singular, ya, third person singular, kita menggunakan to be-nya adalah is. Jadi he, she, it, to be-nya sama, yaitu is. Nah, kalau kalian ingin menggunakan kata kerja dengan subject pronoun he, she, it, kalian harus menggunakan verb 1 yang ditambahin dengan s, ya. Jadi yang tadinya have di sini jadi has. Yang tadinya do di sini jadi does, ditambahin s atau es. Contohnya samples word. The first is he is a teacher. Ya, he is, karena di sini subject pronounnya he, berarti menggunakan to be-nya is. She is a teacher, sama, kita menggunakan is. Lalu yang bawahnya, ini menggunakan kata kerja, ya. He has a flower, dia mempunyai sebuah bunga. He does the homework, dia mengerjakan PR. She talks on the phone, jadi di sini yang tadinya he ya, have, karena di sini subject pronounnya he, jadi bukan has tapi jadi has. Lalu yang she do harusnya kan do ya, tapi di sini karena subject pronounnya she ditambahin es jadi does. Lalu talk juga sama. Kalau verb satunya dasar yaitu talk, tapi karena di sini subject pronounnya she jadi talks ya, ditambahin s, talks. Ya. Kalimat bentuk simple present tense itu memiliki dua bentuk umum. Tadi sudah Ibu bilang. Clue-nya adalah kalau kalian sudah menggunakan to be, ya pakai to be saja. Kalau kalian menggunakan verb, berarti verb saja. Kenapa? Karena kalau ketika kalian menggunakan to be saja, berarti itu jadi kalimat nominal. Dan kalau kalian membuat kalimat yang ada kata kerjanya, berarti itu nanti jadi kalimat verbal. Oke, perhatikan. Jadi kalimat nominal, I am a student. Ya, di sini ada menggunakannya am. Saya seorang siswa. I am a student. Ini adalah contoh dari kalimat nominal karena di sini kita menggunakannya be, to be, am. Lalu kalau yang di bawahnya, you speak English atau she speaks English. Ini adalah contoh dari kalimat verbal ya, karena di sini menggunakan kata kerja. Tapi silakan kalian perhatikan antara you speak dan she speaks itu berbeda ya. Kalau you itu speak-nya hanya verb 1 saja, tidak ada s, tidak ditambahin s, tapi kalau untuk she jadi she speaks ya. Diingat-ingat kembali yang subject pronounnya I, you, they, we, itu verbnya hanya verb 1 saja ya, tidak ditambahin s atau s. Tapi untuk yang subject pronounnya he, she, it, nanti verbnya kalian tambahin s atau es. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah kalimat nominal. Ingat ya, tadi ada dua bentuk kalimat dalam simple present tense, yaitu ada kalimat nominal dan juga ada kalimat verbal. Nah, yang pertama dulu kalimat nominal. Ada 3 contoh kalimat ya, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif ya. Kalau yang positif, I am a student, saya seorang siswa. I am not a student, saya bukan seorang siswa. Jadi kalau kalian ingin bilang bukan, silahkan buat kalimat yang negatif. Kalau kalimat interrogatif berarti kalimat tanya, am I a student? Ya. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat nominal? Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat nominal yang kalimat positif, silakan didahului dengan subjek ya. Misalnya di sini ada am. Lalu yang kedua ditambah dengan to be, dan to be ini disesuaikan dengan subjeknya. Kalau di sini kan subjeknya I, berarti to be-nya am. Lalu
belakang bisa diisi dengan noun ataupun adjective ataupun juga dengan phrase ya. Pokoknya kalian harus menghafalkan pasangan dari subjek pronoun-nya ya. Kalau I itu pasangannya apa, you, they itu pasangannya apa, he, she, it itu pasangannya apa, silakan dihafalkan. Oke. Lalu yang kedua, kalau kalian ingin membuat kalimat negatif, saya bukan seorang siswa. Kalimatnya masih sama, strukturnya masih sama dengan yang kalimat positif, hanya tinggal ditambahin not ya. Setelah be ditambahin not ya. I am not a student. Ingat, kalau mau bilang tidak, bukan di kalimat nominal hanya tinggal ditambahin not saja. Tapi itu setelah to be. I am not a student. Lalu kalau kalian membuat kalimat tanya, berarti hanya tinggal dibalik saja. Kalimat positif ya yang jadi patokan adalah kalimat positifnya. Am to be-nya tinggal dibalik jadi di yang paling depan. Kalau di kalimat positif kan I am. Nah, kalau di kalimat interrogatif jadi am I a student? Ya, diingat kalimat interrogatif jangan lihat di kalimat negatifnya. Kalian lihat ada not, terus di kalimat interrogatif ada not-nya. Tidak, yang kalian lihat adalah di kalimat positifnya ya. Kalau bikin kalimat interrogatif hanya tinggal dibalik antara be dan subjek yang ada di kalimat positif. Am I a student? Jadi be subjek lalu bisa diisi noun, adjective ataupun phrase. Oke. Lalu kalimat yang kedua adalah kalimat verbal. Jadi di sini disebut dengan kalimat verbal karena kalimat ini memiliki kata kerja atau verb ya. You speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris. Di sini subjek pronoun-nya adalah you ya. You berarti verbnya hanya verb satu saja, hanya you speak ya, bukan you speaks yang ditambahin s. Tidak. Ingat yang ditambahin s adalah yang subjek pronoun-nya he, she, it. Ya, kalau di sini you berarti hanya you speak English ya, subject, verb, object atau komplement. Lalu kalau kalimat negatif, nah di kalimat negatif ini ingat ya keywords-nya yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian di kalimat di simple present tense ini kita akan menggunakan do dan does. Dari tadi kan do dan does belum keluar ya. Nah, ini sekarang kita gunakan do atau does ini di kalimat verbal ketika kalian ingin membuat kalimat negatif ataupun interrogatif. Oke. Nah, kalian mau bilang kamu tidak berbicara bahasa Inggris. You do not speak English. Jadi di sini tambahannya adalah do. Ya, tambahannya adalah do, bukan to be, bukan you are not speaking English. No. Kalau kalimat verbal, kata bantu yang kalian butuhkan di kalimat negatif dan interrogatif adalah do atau does. Nah, di sini karena subject pronoun-nya you, ya, yang subject pronoun-nya are you, Dewi itu menggunakan do. Nanti kalau he, she, it baru kalian menggunakan kata bantu does. Oke. You do not speak English. Kalimat interrogatifnya tinggal dibalik, do-nya jadi di depan. Do you speak English? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Ya, jadi do-nya dibalik jadi ada di depan. Nah, kalimat verbal yang kedua, tadi kan sudah kalimat verbal ya, contoh satu dengan menggunakan subject pronoun you. Nah, sekarang contoh dengan menggunakan subject pronoun she, karena nanti berbeda dengan yang Ayu Dewi. Oke, kita lihat contohnya. She speaks English, lalu she doesn't speak English, lalu does she speak English? Silakan kalian lihat. Di kalimat yang positif, karena subject pronoun-nya adalah she, berarti verbnya ditambahin s. Ya, harusnya kan hanya speak, tapi di sini jadi speaks. Lalu di kalimat negatif, kita membutuhkan kata bantu. Pilihannya antara do atau does. Kalau yang Ayu Baby, kalian menggunakan kata bantu do. Tapi kalau yang he, she, it berarti menggunakan yang does. Nah, di sini karena she berarti kata bantunya adalah does ya, dalam membuat kalimat negatif dan interrogatif. She doesn't speak English. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga ketika kalian sudah menggunakan kata bantu does, ya, kalian sudah menggunakan does di kalimat negatif. Verbnya akan kembali ke dalam bentuk yang pertama, jadi hanya verb satu saja, ya.
Jadi bukan she doesn't speak English, but she does not speak English. Ya, hanya verb satu saja. Ini khusus untuk kalimat verbal yang pronounnya subject pronounnya he, she, it yang menggunakan kata bantu does. Oke, lalu di kalimat interrogatifnya, does she speak English? Does she speak English? Masih sama. Does-nya diletakkan di yang paling depan. Lalu baru subject, verbnya diingat verb satu, lalu objek atau komplementnya. Oke. Silakan sambil diperhatikan kembali, oke? Nah, kapan sih kita menggunakan s atau es? Di sini ada ketentuannya, ya. Besok nanti akan saya share di grup kelas kalian materi ini, bisa kalian baca sendiri ya. Kapan yang ditambahin s, kapan yang ditambahin es. Jadi tidak semua ditambahin s semua, ada yang harus ditambahinnya es. Go bukan hanya goes, tapi tulisannya jadi goes, ya. Tapi tulisannya goes. Catch jadi catches, ada es-nya, bukan hanya ditambahin s saja. Oke? Tapi kalau untuk yang seperti play, enjoy, and say hanya tinggal ditambahin s. Plays, enjoys, sama says. Oke? Ini bisa kalian tulis kalau masih ada yang bingung. Materinya ingat akan saya share nanti setelah pembelajaran ini selesai. Oke? Ya. Ini contohnya ya. Kalau yang ada perbandingan, kalau yang subjek pronounnya Ayu Dewi itu pakainya verb satu, tapi kalau yang subjek pronounnya pakai he, she, it, berarti verbnya ditambahin s ya. Kalau A jadi swim, tapi kalau she jadi swims. Kalau you write, kalau he writes ditambahin s. Kalau I sleep, kalau she sleeps. Kalau you study, he studies. I speak, he speaks. Jadi kalau yang kesimpulannya dari kalimat-kalimat ini adalah yang subjek pronounnya Ayu Dewi kita hanya menggunakan verb satu, itu untuk kalimat verbal. Tapi kalau untuk subjek pronounnya he, she, it berarti verbnya nanti ditambahin s ya. Swims, writes, sleeps, studies ataupun speaks ya, berdasarkan contoh ini. Oke. Nah, sekarang adalah contoh soal. Ada soal ya, Lia always blah 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 dinner every day. Lia always blah 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 dinner every day. Ini adalah contoh soal yang mungkin akan kalian temui besok ya. Jadi disuruh mengisi titik-titik. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih kata kerja. Bagaimana cara menentukannya? Silakan kalian tentukan dulu subjeknya apa. Di sini subjeknya Lia berarti she. Nah, verb yang subjek pronounnya he, she, it berarti nanti harus ditambahin s. Berarti yang benar adalah makes. Lia always makes dinner every day. Ya, yang benar adalah makes. Oke. Nah, tadi adalah contoh soal di mana kalian disuruh mengisi titik-titik. Tapi nanti ada kalanya kalian akan menemukan teks seperti ini ya di soal. Jadi begini, simple present tense itu, kalimat simple present tense apabila kalian disambungkan, misalnya kalian diminta untuk membuat list kegiatan kalian sehari-hari, itu kan memang rutinitas kalian, berarti kita menggunakan simple present tense. Nah, itu apabila digabungkan, dibuat menjadi paragraf seperti ini akan menjadi teks ya. Jadi ini bisa disebut dengan descriptive text. Jadi teks yang mendeskripsikan. Kalau di sini adalah menceritakan tentang my brother and I ya. Penulis dan juga brother-nya penulis atau saudara laki-lakinya penulis ini menceritakan tentang kegiatan sehari-hari mereka. Jadi ini adalah descriptive text yang menceritakan tentang personal life atau kehidupan personal dari si penulis dan juga saudara laki-lakinya. Oke? Ya, tadi Ibu sudah bilang ya, ini merupakan contoh dari descriptive text. Besok kalian akan menemukan descriptive text seperti ini yang menceritakan tentang daily activity, kehidupan sehari-hari, bisa juga nanti menceritakan tentang hewan, lalu masih ada banyak lagi. Jadi jangan kaget
Kemarin kan belajarnya cuma kalimat, tapi kan tiba-tiba ada teks, tidak ya. Jadi kalimat itu kalau digabungkan jadi satu nanti akan jadi teks. Jadi soal dalam materi simple present tense itu tidak hanya mengisi titik-titik seperti yang tadi, bisa juga teks yang seperti ini. Oke. Lalu contoh pertanyaannya. What does the writer do after school? Nah, dari pertanyaan ini kalian diminta untuk memahami isi dari teks ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Karena yang ditanyakan adalah apa yang penulis lakukan sepulang sekolah. Kalian harus tadi jawabannya, kalian harus memahami teks ini dulu. Oke, lalu yang kedua, after that we also help father, bla bla bla. The underlined word refers to, yang ditanyakan adalah we. We ini adalah kan subject pronoun. Nah, ditanyakan we ini merujuk kepada siapa sih? We adalah kami. Nah, kami yang dimaksud di teks ini itu siapa? Kalau di teks ini, we-nya adalah the writer, brothers, and the writer. Jadi, saudara laki-lakinya si penulis dan juga si penulis. Ya, jadi kalau intinya kalau di teks seperti ini kalian biasanya soalnya adalah tentang pemahaman teks. Jadi kalian harus bisa memahami, lalu nanti ada soal-soal yang akan mengetes tentang pemahaman kalian terhadap isi teks tersebut. Lalu yang kedua juga bisa ditanyakan tentang rujukan kata. Jadi misalnya I ini merujuk kepada siapa? Nah, kalian harus mencari itu yang dirujuk dari subjek pronoun itu siapa sih? Begitu. Lalu descriptive text ya, misalnya besok kalian disuruh membuat descriptive text, ingat keywordsnya ya. Kita menggunakan simple present tense, berarti kalian harus hanya verb yang kalian boleh gunakan adalah verb 1 atau verb yang ditambahin s. Itu nanti tergantung dengan subjek pronounnya. Lalu yang kedua, to be yang boleh kalian gunakan adalah am, is atau are, atau berarti memilih ya. Kalau I berarti to be-nya am, kalau you, we, they berarti are, lalu kalau he, she, it berarti is. Lalu ada kata bantu juga yang harus memilih salah satu saja, do atau does. Kita menggunakan am, is, are, atau to be ketika kita membuat kalimat nominal. Tapi kalau kita membuat kalimat verbal, kita menggunakan do atau does. Jadi milih salah satu saja. Oke. Ya, so this is the end of our lesson today. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat. Tapi apabila masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, bisa hubungi saya secara langsung. Oke, see you next 2 weeks and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.